Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi. Saya Dominik Wibowo dan dua rekan saya, Andisa Nuraini dan Mayreza Vistio. Saya akan menjelaskan siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Siklus penggajian memiliki beberapa aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, memperbarui file induk penggajian. Yang kedua, memperbarui tarif dan pemotongan pajak. Ketiga, validasi data, waktu, dan kehadiran. Keempat, mempersiapkan penggajian. Kelima, membayar gaji. Keenam, hitung kompensasi dan pajak. Dan yang terakhir, keluarkan PPh dan pemotongan lain-lain. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama, petugas absensi untuk mendata absensi karyawan. Yang kedua, manajemen sumber manusia. Ketiga, karyawan. Keempat, pemerintah. Kelima, asuransi. Keenam, bank. Dan yang terakhir, pemimpin. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penggajian. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat baru, dan membuat surat. Fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pembuat daftar gaji. Itu bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto dan menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu gaji, prosedur pembuatan daftar upah, dan prosedur pembayaran upah. Unsur pengendalian internal ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, dan pendapatan biaya. Yang ketiga, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab unsur pengendalian internal. Berikut adalah flowchart penggajian. Flowchart penggajian menurut Wikipedia adalah sebuah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol dan grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Dalam proses penggajian terdapat 4 bagian. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada keuangan, dan yang keempat ada manajer. Karyawan membuat data diri yang dirangkap jadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM dan lembar kedua sebagai dasar melakukan presesi yang diserahkan ke PSDM. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM. PSDM setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM merekap presensi dan rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Pada bagian keuangan, rekap presensi yang diterima dari PSDM oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian. Lembar kedua sebagai arsip dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi, sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.